Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah." Siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, Allah beri ganjaran pahala seolah-olah dia salat semalam suntuk. Inilah yang disebut dengan al-amalul yasir, al-ajrul kabir 'ala al-amalil yasir. Pahala yang besar dengan amal yang mudah. Salah satunya istiqamah datang salat subuh berjamaah. Baik. Pada subuh ini kita akan mulai kajian tafsir yang insya-Allah kita akan jalankan rutin setiap bulan 2-3 kali. Saya akan memulai kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa kita kaji ayat per ayat insya-Allah. Surah yang keempat dalam Al-Quran. Assalamualaikum. Okey, baik. Kajian tafsir surah Al-Kahfi yang kita kaji kemarin itu saya ambil di tengah-tengah, bukan dari awal. Ya. Kalau mau dilanjutkan, eloknya mulai dari awal. Ya, eloknya mulai dari awal. Karena kemarin tuh saya ambil di tengah-tengah segmen kisah Nabi Musa dengan Khidir, ya. Tapi karena keterbatasan waktu tidak tuntas kita bahas dalam satu kuliah, ya. Baik, mungkin itu bisa kita kaji pada masa yang akan datang insya-Allah, ya. Dan siapa yang ingin mengikuti kajian tafsir surah Al-Kahfi, saya ada menyampaikan kajian itu di Masjid Al-Mukhlisin, ya. Apa tuh? Korem itu, ya. Ada di situ, kita buat pada Jumat malam, ya. Baik. Kita kaji surah An-Nisa. Surah ini diberi nama dengan An-Nisa dan inilah satu-satunya nama kepada surah ini. Dan nama surah ini sudah dikenal sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai An-Nisa. Buktinya disebut di dalam Sahih Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ma nazalat suratul Baqarah wa suratul Nisa illa wa ana indah." Tidak turun kepada Nabi surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa kecuali saya sudah bersama Nabi. Artinya sudah suami istri dan tinggal bersama. Dalam hadis ini Aisyah langsung mengatakan surah An-Nisa. Maka nama surah ini sebagai surah An-Nisa sudah dikenal sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan surah ini sudah dipanggil dengan An-Nisa sejak dari zaman itu, ya. Baik, surah An-Nisa ini di dalam Quran sesungguhnya ada dua. Satu surah yang keempat ini, satu lagi surah At-Talaq, itu juga disebut sebagai surah An-Nisa. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyebut surah At-Talaq itu juga sebagai surah An-Nisa, tapi kata beliau, la nazalat suratun Nisa al-Qusra. Beliau memanggil surah At-Talaq itu sebagai surah An-Nisa al-Qusra. Kenapa dua surah ini dipanggil dengan surah An-Nisa?
Karena pada kedua-dua surah ini banyak membicarakan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan atau istri lebih spesifiknya, ya. Maka inilah salah satu apresiasi Islam terhadap perempuan. Dulu sebelum Islam datang, wanita sangat direndahkan, sangat dihinakan, hanya dijadikan sebagai objek seksual saja. Bahkan tatkala lahir anak perempuan, itu orang tuanya, ayahnya merasa malu dan menganggap itu sebagai satu aib besar. Dulu ketika suami seorang wanita meninggal, dia tidak dapat bagian harta pusaka. Jangankan dapat, bahkan dia termasuk harta warisan yang diwariskan kepada keluarga suami dia. Jadi zaman dulu kalau misalnya ada seorang suami meninggal, dia meninggalkan istri, istrinya itu menjadi milik keluarga suaminya. Ya. Tidak mendapat harta pusaka, bahkan dia bagian dari harta pusaka itu sendiri. Tapi ketika turun Islam, khususnya dalam surah An-Nisa ini, maka perempuan yang dulu sebagai objek warisan sekarang tidak, malah dia mendapat bagian harta warisan. Inilah betapa Islam sangat memuliakan wanita. Maka kemudian kalau ada orang menganggap bahwa Islam ini merendahkan perempuan, menghina perempuan, itu tuduhan yang sangat salah, tidak tepat. Islamlah yang memuliakan wanita. Dulu tatkala lahir anak perempuan, orang tuanya malu, sampai dulu terjadi perbuatan menguburkan anak-anak perempuan, ya, yang anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Wa idzal qubur bu'sirat, ya, dikubur mereka hidup-hidup. Tapi tatkala Islam datang, bukan hanya dibiarkan hidup, bahkan dirayakan kelahirannya. Makanya ada akikah. Akikah itu bukan hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga untuk anak perempuan, ya. Baik. Surah An-Nisa ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka ini bagian dari surah Madaniyah, ya. Surah Madaniyah itu artinya manazzalat ba'dal hijrah. Surah ataupun ayat yang turun ke Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sebagaimana persaksian Aisyah tadi, Aisyah mengatakan tidak turun surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa melainkan aku sudah ada di sisi Nabi. Aisyah itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama itu setelah Nabi hijrah pada bulan Syawal, lebih kurang 8 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Makanya surah An-Nisa ini adalah surah Madaniyah, ya. Baik. Surah An-Nisa ini jumlah ayatnya ada sebanyak, kalau kita lihat dalam Quran ada sebanyak 176. Tapi kalau kita lihat pembahasan ulama dalam menghitung jumlah ayat, maka sesungguhnya ada terjadi perbedaan pendapat, ya. Maka menurut ulama Madinah di sini maksudnya ulama Madinah zaman dulu, bukan zaman sekarang, ya. Ulama Madinah zaman dulu mereka menghitung jumlah ayat dalam surah An-Nisa ini sebanyak 175. Itu ulama Madinah. Sedangkan begitu juga ulama Makkah dan Basrah, ya. Sedangkan ulama dari Kufah itu menghitung jumlah ayat dalam surah An-Nisa ini sebanyak 176. Kemudian ulama Syam menghitung jumlah ayat dalam surah An-Nisa ini sebanyak 177. 175, 176, 177. Ulama Madinah, Makkah, Basrah menghitung 175. Ulama dari Kufah menghitung 176. Ulama dari Syam menghitung sebanyak 177. Kita lihat dalam Quran, jumlah ayat surah An-Nisa ini dituliskan 176 ayat. Maka taulah kita
Mengikut pendapat siapa penulisan itu? Mengikut pendapat ulama-ulama dari Kufah. Perbedaan jumlah ayat dalam satu surah ini seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ini tidak berarti ada ayat yang bertambah atau ada ayat yang berkurang oleh ulama yang lain. Ayatnya tetap sama, cuma cara pandangnya saja yang berbeda. Kadang satu ayat menurut ulama yang lain itu sudah 2 ayat. Makanya kemudian terjadi perbedaan dalam menghitung. Baik. Kita lihat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Surah An-Nisa ini salah satu surah atau bahkan satu-satunya surah yang diawali Allah Ta'ala dengan Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalau kita mengkaji tentang ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah, maka di sana ada ciri-ciri yang disebut para ulama. Ketika Allah menyebut Ya ayyuhan nas, maka biasanya itu surah Makkiyah. Biasanya begitu. Kecuali Ya ayyuhan nas yang terdapat dalam Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Maka Ya ayyuhan nas yang terdapat dalam Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu bukan Makkiyah tapi Madaniyah. Ya. Baik. Ya ayyuhan nas, surah An-Nisa ini dimulai Allah Ta'ala dengan Ya ayyuhan nas. Seruan Ya ayyuhan nas ini a'ammun wa ashmal minan nida ya ayyuhalladzina amanu. Seruan Ya ayyuhan nas itu lebih umum, lebih luas cakupannya ketimbang seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Karena kalau Ya ayyuhalladzina amanu itu spesifik kepada orang-orang beriman saja. Tetapi kalau Ya ayyuhan nas itu seruan yang mencakup kepada semua manusia, tanpa mengenal gender, tanpa mengenal latar belakang, tanpa mengenal bahkan agama. Masuk semua yang bergelar manusia masuk dalam seruan tersebut. Kenapa kira-kira Allah mengawali surah An-Nisa ini dengan Ya ayyuhan nas? Seruan wahai sekalian manusia. Kenapa kira-kira Allah Ta'ala mengawali surah ini dengan Ya ayyuhan nas? Alasannya kata para ulama, li'anna suratan nisa waradat fiha huququn in sahha an nusammiha huquqal insan. Salah satu alasan kenapa surah ini diawali Allah dengan Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, karena di dalam surah An-Nisa ini Allah sangat banyak membicarakan tentang hak-hak manusia. Maka nanti setelah ini Allah menjelaskan hak kaum kerabat yang kita harus menjalin hubungan silaturahmi dengannya. Setelah itu nanti Allah membicarakan tentang hak anak yatim yang harus kita tunaikan. Setelah itu nanti Allah Ta'ala berbicara tentang pembagian harta pusaka, yang mana dalam harta pusaka itu ada masing-masing haknya. Kemudian nanti Allah berbicara tentang hukum-hukum keluarga, yang mana itu semua berbicara tentang hak-hak manusia. Maka sampai ulama mengatakan in sahha an nusammiha huquqal insan. Kalau boleh kita bisa menyebut surah An-Nisa ini sebagai surah huquqal insan, surah yang berbicara tentang hak-hak manusia. Makanya surah ini kemudian diawali Allah dengan seruan Ya ayyuhan nas untuk menyadarkan kemanusiaan kita bahwa ada hak-hak manusia yang harus kita tunaikan. Maka selain ada hukukullah, ada hukukul insan.
Selain ada hak-hak Allah yang harus kita tunaikan, ada hak-hak manusia yang harus kita laksanakan. Dan kedua-dua ini harus balance, harus seimbang. Maka nanti kalau kita perhatikan ayat pertama surah An-Nisa ini, itu Allah perintahkan bertakwa kepada Allah. Kemudian nanti ada perintah silaturahmi. Ya, ada perintah silaturahmi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada perintah bertakwa kepada Allah dan ada perintah silaturahmi. Dua perintah ini sesungguhnya menjadi simbolis betapa kita harus menunaikan hukukullah, hak-haknya Allah, dan hukukul insan, dan hak-hak manusia. Kita tidak akan sempurna ketakwaan kita kalau kedua-dua ini tak dijalankan. Ada orang taatnya dengan Allah bukan main. Salat rajin, kajian rajin, tapi sama saudara sendiri tidak tegur sapa. Menganggap diri sudah ahli syurga, tak. Menganggap diri sudah bertakwa, tidak. Masih timpang tuh. Masih timpang. Perlu diseimbangkan lagi. Ya, ada kadang-kadang kita ketemu orang begitu kan? Haji ada 3 kali dia pergi. Umrah sering dia pergi. Ke masjid rajin dia. Tapi saudara sendiri, adik-beradik sendiri bertekad tiap-tiap hari. Tidak tegur sapa. Ini banyak terjadi kesilapan. Ada orang sudah rajin ngaji tapi mulut tak dijaga, kasar betul sama. Pokoknya kalau dia ngomong tu sakit hati orang dia buat. Makanya Nabi sebut ada al-muflis, ada orang yang muflis. Muflis itu siapa? Nabi bertanya kepada para sahabat, atadaruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut itu? Mereka mengatakan al-muflisu fina man la dinar man la dirham wala mata'. Orang yang muflis dalam kalangan kami wahai Rasulullah, orang yang tak ada duit dan tak ada harta benda dia. Itu orang yang muflis menurut kami. Kata Nabi, al-muflisu fina, orang yang muflis itu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala solat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Banyak dia bawa pahala-pahala itu, tapi dalam interaksi sosialnya banyak kezalimannya. Waqad syatama hadza, dia maki orang, dia makan harta orang, dia tilap, dia tipu, dia sakiti orang. Gara-gara ketimpangan ini, kalau kita perhatikan hadis Nabi itu, hak Allah kan ditunaikan tu sama dia. Salatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya, itu hak Allah ditunaikan sama-sama dia. Tapi dengan hak manusia dia zalim. Akhirnya apa kata Nabi? Hadis ini kan sudah masyhur, sering kita dengar. Akhirnya kata Nabi, diambillah pahala dia itu, diserahkan kepada orang-orang yang dia tak tunaikan haknya. Tatkala sudah habis pahala hak-hak Allah yang sudah dia tunaikan itu, diambil dosa orang-orang yang dia zalimi tadi, lalu dipindahkan kemudian ke dia. Maka surah An-Nisa ini mengajarkan kepada kita perlu balance, perlu keseimbangan antara hak Allah dengan hak manusia. Ya. Ada sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda ini seorang yang luar biasa. Ya. Beliau ini sangat zuhud. Nabi mempersaudarakan Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika, hadis ini panjang, Salman Al-Farisi datang berkunjung ziarah untuk menjumpai Abu Darda. Maka tatkala sampai di rumahnya, Salman Al-Farisi melihat istri Abu Darda ini pakaiannya sangat lusuh. Sampai-sampai beliau bertanya, ada apa dengan engkau ini? Kenapa sampai begini betul pakaiannya? Lalu istri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tak ada hajat lagi dia dengan dunia ini. Dia menganggap dunia ini dah tak berguna lagi. Singkat cerita, di hadis yang panjang itu, pada waktu malam
Abu Darda ini ngomong kepada Salman Al-Farisi, udah sholat, tidur dia. Nasihat dari Salman Al-Farisi, beliau mengatakan bahwa keluargamu ada hak yang harus engkau tunaikan. Bahkan untuk dirimu sendiri pun ada hak yang harus kau tunaikan. Diri kita ini butuh istirahat, butuh makan, butuh minum, ada hak yang harus ditunaikan. Maka surah An-Nisa ini dimulai Allah Ta'ala dengan seruan ya ayuhan nas. Salah satu hikmahnya karena dalam surah ini Allah Ta'ala sangat banyak membicarakan hak-hak manusia yang harus kita tunaikan. Baik. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kamu. Bertakwa itu artinya kita membuat pelindung terhadap diri kita dari sesuatu yang sangat membahayakan. Apa yang paling membahayakan itu? Azab Allah. Apa tembok pelindung supaya kita tidak terjerumus ke dalam azab Allah itu? Imtithalu awamirihi wajtinabun nawahi. Lakukan perintah-perintah Allah dan tinggalkan larangan-larangan Allah. Itulah tembok yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Ta'ala. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, kepada Rabb kamu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Nafsu wahidah. Ya. Allah Ta'ala mengingatkan di sini asal penciptaan kita manusia. Bahwa kita manusia ini dicipta min abin wahid wa ummin wahid, dari ayah dan ibu yang sama. Apa hikmahnya? Liyu'attifa ba'duhum ala ba'd, supaya kita ini berkasih sayang satu dengan yang lain, supaya muncul perasaan sayang, cinta antara satu dengan yang lain. Hak-hak manusia ini akan berat kita lakukan kalau tidak ada rasa cinta kita kepada dia. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah. Siapa Allah itu? Itulah Tuhan yang telah menciptakan kamu min nafsi wahidah, dari diri yang satu, maksudnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka di sini Allah mengingatkan kita manusia bahwasanya kita manusia ini berasal dari ayah yang sama. Kalau ayah kita sama, maka mestinya tak ada kebencian, tak ada kemarahan, tak ada pembunuhan. Kenapa kemudian manusia bisa berlaku zalim kepada manusia yang lain? Biasanya karena lupa asal dia. Kita manusia ini kan suka lupa asal kita. Kadang-kadang kampung dia pun lupa dia. Tatkala dia sudah merantau tinggal di kota besar, kampung dia pun dah lupa dah dia. Apalagi asal penciptaan dia. Maka kita perlu untuk senantiasa mengingat bahwasanya kita ini manusia ini sesungguhnya satu keluarga. Ayah kita itu sama. Walaupun terjadi perbedaan kulit, perbedaan bahasa, perbedaan suku, itu hanya bagian dari tanda kebesaran Allah Ta'ala. Hakikatnya kita manusia ini berasal dari ayah yang sama. Ayah kita sama, ibu kita sama. Maka mestinya kesadaran ini yang menumbuhkan rasa cinta antara satu dengan yang lain. Dalam Islam itu kadang-kadang rasa cinta kepada sesama itu bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang dipandang orang hebat. Ya. Rasa cinta kepada sesama itu kadang-kadang bisa mengalahkan ibadah-ibadah yang dipandang oleh sebagian orang ibadah ini hebat ini. Tapi rasa cinta kepada sesama itu bisa mengalahkan. Maka Nabi SAW sampai mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu.
kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak dikatakan kamu beriman sehingga kamu saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Makanya kalau di dalam hati kita ini kebencian kepada sesama, tak sampai kita kepada iman. Yang mana iman itu tadi yang menghantar kita ke dalam syurga. Makanya di waktu sekarang ini kita tahun politik ini juga, jangan sampai perbedaan pilihan itu menimbulkan kebencian dalam hati kita. Tanpa kita sadar, itu bisa menghilangkan keimanan kita. Setidaknya mengurangi keimanan kita. Jangan sampai kita tertipu dengan itu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak masuk surga sehingga kamu beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah dikatakan kamu beriman sehingga saling cinta mencintai satu dengan yang lain. Lalu kemudian Nabi mengatakan, mau tidak kalian saya ajarkan satu tips supaya kalian saling sayang menyayang. Salah satu tipsnya Nabi SAW ajarkan, kalau ketemu satu dengan yang lain ucapkan salam. Maka kalau kita ketemu di mana-mana, Assalamualaikum. Assalamualaikum itu selain menjadi sapaan, itu juga doa keselamatan antara satu dengan yang lain. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Ta'ala mencipta minha daripadanya, dari diri yang satu tadi, yaitulah Adam alaihissalam, zawjaha, istrinya, pasangannya. Ini asal mula penciptaan manusia. Siapa itu? Hawa. Ya, maka Hawa itu dicipta Allah Ta'ala dari Adam alaihi salatu wassalam. Adam dicipta Allah tanpa ayah, tanpa ibu. Itu Nabi Adam. Hawa itu dicipta Allah Ta'ala tanpa ibu. Tapi bukan berarti Adam juga sebagai ayahnya. Ya. Kemudian Isa alaihi salam dicipta Allah Ta'ala tanpa ayah. Nah, ini semua kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Hawa itu dicipta Allah Ta'ala dari Adam. Maka disebut di dalam satu riwayat bahwa wanita itu khuliqat min dila, dicipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Apa pengajaran penting bagi kita dari sini, terutama untuk laki-laki? Tambihun ala anna zawjataka bud'atun minka. Ayat Allah ini memperingatkan kita bahwa sesungguhnya istrimu itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Bagian dari diri kita sendiri. Asal-asalnya demikian. Wa min aqrabin nas ilaik, dan manusia yang paling dekat darimu. Kenapa? Asalnya dicipta dari tulang rusuk Adam. Ya. Fa'alaika bimura'atiha wal qiyami bihaqqiha, maka wajiblah bagimu untuk menjaganya dan menunaikan hak-haknya. Inilah pesan Islam, bagaimana Islam itu menekankan betul supaya berbuat baik kepada istri. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang terbaik dari kalangan kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya orang yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi. Kalau kita ingin tahu seseorang itu baik atau tidak, bukan cuma kita lihat di masjidnya, di suraunya, di musallanya, tidak. Tapi lihat bagaimana dia dengan istrinya. Ada orang sudah rajin ke masjid, tapi setiap ngomong dengan istri, nadanya paling tinggi terus. Volumenya itu tidak pernah rendah. Saya benar-benar kasihan melihat kakek nenek sudah pada putih rambutnya,
masih sanggup dia memarahin istrinya yang sudah tua, nenek-nenek. Kasihan betul saya melihatnya. Sudah tak layak lagi rasanya diucapkan kata-kata yang kasar. Dah tua-tua. Bahkan perempuan itu dah pakai tongkat. Ini saya lihat di depan mata saya sendiri. Sudah pakai tongkat, istrinya dah tua-tua dua-duanya, tapi masih sanggup dia memarahi istrinya dengan nada yang tinggi, bahasa yang kasar, hanya karena kesilapan sedikit. Ayat Allah ini memperingatkan kepada kita semua bahwa hakikatnya pasangan kita itu, istri kita itu adalah bagian dari diri kita. Makanya sampai ulama mengatakan, kalau engkau menyakiti pasanganmu, fa in zalamaha, jika engkau menzaliminya, fa innama yadhlimu nafsah, hakikatnya engkau menzalimi dirimu. Karena istrimu itu hakikatnya bagian dari dirimu, maka tatkala engkau menzaliminya, hakikatnya engkau menzalimi dirimu. Tengok aja kalau bapak-bapak ni berantem sama istrinya, yang stres istri atau suami? Dua-duanya, suami juga stres dia. Makanya menyakiti istri itu hakikatnya menyakiti diri sendiri. Maka Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebagian dari tanda kebesaran Allah itu apa? Allah mencipta pasangan untuk kita. Maka dari ayat itu kita bisa mengambil pengajaran, pandanglah pasanganmu itu sebagai tanda kebesaran Allah untukmu. Pandanglah pasanganmu itu sebagai tanda kebesaran Allah untukmu. Jika begitu cara pandangmu kepada pasanganmu, walaupun kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah putih, tubuhnya sudah mulai rapuh, engkau akan tetap memuliakannya sebagai wanita pilihan Allah untukmu. Makanya Nabi dengan Khadijah itu kan lebih berusia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai akhir hayat Khadijah itu disayang Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan setelah Khadijah meninggal pun Nabi masih berbuat baik. Salah satu cara Nabi berbuat baik bagaimana? Nabi biasa menyembelih kambing, kemudian dagingnya dibagikan kepada teman-teman Khadijah. Karena Nabi mengatakan, salah satu cara berbakti kepada orang yang sudah meninggal itu, berbuat baiklah kepada teman-temannya yang masih hidup. Misalnya orang tua kita sudah tak ada. Macam manalah cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tak ada. Kita mau ajak makan, dia dah meninggal. Mau bawa jalan-jalan, dah tak ada. Mau datangkan ke rumah, dah tak ada. Apa caranya? Nabi mengatakan dalam hadis, berbuat baiklah kepada kawan-kawannya. Balik kampung, kita tengok masih ada kawan-kawan bapak kita dulu. Bawakan dia oleh-oleh sikit. Itu sama dengan kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu dilakukan Nabi terhadap teman-temannya Khadijah. Bukti apa? Bukti Nabi cinta dengan Khadijah. Nabi menikah dengan siapa? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Ummu Salamah itu sudah sangat tua, tapi Nabi memuliakannya semua. Kenapa? Nabi memandang istrinya bukan cuma sebagai pasangan untuk bersenang-senang melampiaskan nafsu biologisnya, tetapi memandang istrinya sebagai ayatun min ayatillah, satu tanda dari tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika pasangan itu dipandang hanya sebagai pemuas nafsu biologis kita, untuk pelayan kita, maka tatkala dia tua pasti akan dihinakan oleh pasangannya. Kenapa? Dia sudah tak bisa menunaikan itu lagi. Memuaskan suaminya, melayani suaminya, dia sudah tak kuat. Maka yang terjadi, suaminya akan menghinakannya. Kenapa? Karena dia selama ini memandang istrinya hanya sebagai pelayan untuknya. Tapi tatkala seseorang memandang pasangannya sebagai tanda kebesaran Allah untuknya, maka sampai kapanpun istrinya akan tetap mulia dalam pandangan matanya.
Maka ini diperingatkan Allah kita pada ayat ini, bahwa sesungguhnya pasangan itu berasal dari kita. Maka jika engkau menzalimi pasanganmu, hakikatnya engkau menzalimi dirimu sendiri. Ya, baik, kita lanjutkan ayat Allah Ta'ala ini. Kemudian Allah mengatakan, wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa nashara minhuma fi anha'il ard rijalan katsiran wa nisaan katsirat. Maka dari Adam dan Hawa tadi berkembang biaklah dari keduanya di seluruh penjuru bumi ini laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Banyak laki-laki, banyak perempuan. Seperti saat kita sekarang. Asalnya semua dari Adam dan Hawa. Ayah yang sama, ibu yang sama, orang tua kita sama. Maka mestinya ini menyadarkan kita bahwa kita ini adalah bersaudara, manusia ini. Makanya ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Ya, ada ukhuwah islamiyah, ada persaudaraan agama, persaudaraan Islam, ada. Tapi yang kita tidak boleh lupa bahwa ada ukhuwah insaniyah, ada persaudaraan sesama manusia. Makanya orang yang berbeda agama dengan kita tidak secara otomatis menjadi musuh kita. Ini perlu dikelirkan. Jangan sampai kita beranggapan ketika berbeda agama dengan kita otomatis itu musuh kita. Tidak. Allah sampai mengatakan dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang berbeda agama dengan kamu selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Tapi kalau mereka sudah menyerang kita, kita defensif lah. Kalau mereka sudah mengusir kita dari tanah kita, kita harus defensif. Tapi selama dua itu tidak dilakukan, maka Islam tidak menghalangi kita untuk berbuat baik dengan orang bukan Islam sekalipun, bahkan menegakkan keadilan. Ya, Allah Ta'ala sampai mengatakan di dalam Al-Quran itu bahwa jangan wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, kepada suatu kelompok membuat engkau tidak berlaku adil kepada mereka. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena itu lebih dekat membawa kamu kepada takwa. Jadi itu ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan yang harus kita lakukan. Maka kita dengan orang bukan Islam pun harus menunjukkan ukhuwah insaniyah itu, persaudaraan sesama manusia. Bukan membangun tembok pemisah besar antara kita dengan mereka. Ini bukan berarti kita melebur dengan mereka. Justru wasilah dakwah itu tatkala kita ada ukhuwah insaniyah. Bagaimana kita ingin mengislamkan orang bukan Islam kalau kita tidak pernah menjalin interaksi sosial yang baik dengan mereka, kan begitu. Makanya Rasulullah SAW dulu di Madinah, di sana itu orang berbagai macam latar belakang, bahkan latar belakang agama. Tapi karena pendekatan Nabi yang luar biasa, interaksi sosial Nabi yang sangat baik, akhirnya orang-orang bukan Islam itu kemudian bisa masuk ke dalam agama Islam. Ya, baik. Saya melihat ada beberapa orang Cina, dia masuk Islam, sampai dia mengatakan begini, kalau semata melihat orang Islam, rasanya saya tak mungkin masuk Islam. Artinya apa? Ada yang kurang dari kita umat Islam ini dalam menjalankan ukhuwah insaniyah tadi. Mungkin yang tergambar bagi mereka, image kita ini seolah menjadikan mereka sebagai musuh bagi kita. Tentu tidak semua, tapi mungkin sebahagian orang tampak image-nya seperti itu. Padahal hakikatnya kita manusia ini adalah bersaudara. Ya, ada ukhuwah insaniyahnya. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Kemudian kata Allah, wattaqullah.
dan bertakwalah kamu kepada Allah alladzi tasaaluna bihi, yang mana kamu saling meminta dengannya, saling meminta tolong dengannya. Pertama, di sini ada 2 kali perintah takwa dari Allah. Pertama kata Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kamu, kepada Tuhan kamu. Kemudian Allah mengatakan lagi wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ada 2 kali di sini menunjukkan bahwa betapa penting kita untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka takwa ini pesan Allah kepada umat-umat terdahulu termasuk kita. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya kami telah berpesan kepada orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kamu, dan untuk kalian juga anittaqullah, supaya bertakwa kepada Allah. Tatkala ulama menjelaskan ayat ini, maka para ulama mengatakan ini menunjukkan betapa pentingnya kita bertakwa, sehingga pesan takwa itulah yang Allah sampaikan kepada orang-orang sebelum kita dan juga kepada kita. Ya. Baik. Tapi yang berbeda di sini kalau kita perhatikan, pada awal ayat Allah mengatakan ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kamu. Tapi di bawah apa kata Allah? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa beda keduanya ini? Kenapa di atas ittaqu rabbakum menggunakan rabbakum, sedangkan di bawah ittaqullah, bertakwa kepada Allah? Perbedaan ini melihat konteksnya. Di atas pada awal ayat ketika Allah mengatakan ittaqu rabbakum, itu konteksnya Allah Ta'ala menjelaskan diri Allah itu sebagai pencipta. Maka setelahnya Allah mengatakan alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Tentang urusan penciptaan ini, itu yang tepat adalah Rabb. Maka ini bagian dari rububiyah. Rabb itu artinya bisa pencipta, bisa penguasa, bisa yang mengurus, mentadbir. Itu makna dari Rabb. Maka sesuai pada awal ayat disebut ittaqu rabbakum. Sedangkan di bawah digunakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena konteksnya setelah ini apa kata Allah? Alladzi tasaaluna bihi, yang mana kamu saling meminta dengannya. Maka dalam bab doa ibadah itu Allah. Maka kita sebut la ilaha illallah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. 2 kali Allah perintahkan untuk bertakwa di sini, menunjukkan bahwa perintah takwa ini adalah perintah yang sangat kuat. Alladzi tasaaluna bihi, yang mana kamu saling meminta dengannya. Ya, meminta di sini artinya dulu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Zaman dulu kalau mereka hendak meminta sesuatu kepada orang lain, dia akan berkata as'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Baru dia sebut apa yang dia minta. Itu kebiasaan orang Arab dulu. Makanya lafaz Allah ini itu sudah dikenal orang Arab sejak dari zaman dulu. Maka sampai Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti jawab Allah. Mereka pasti jawab Allah. Jadi nama Allah itu sudah dikenal oleh mereka. Walaupun kemudian dalam ibadahnya mereka mensyirikkan Allah dengan berhala, dengan patung, dengan ini, dengan itu. Makanya orang Arab dulu dikenal sebagai musyrik. Kenapa? Karena mereka masih ada peninggalan-peninggalan ketauhidan yang diwariskan Ibrahim, tapi jaraknya sudah begitu jauh. Ibrahim Ismail itu kan sudah terputus semua di Makkah itu. Terputus jauh sekali. Tinggal sisa-sisa. Maka sisa nama Allah itu masih melekat. Cuma dalam praktek ibadahnya sudah terjadi kesyirikan. Maka ini menjadi pengajaran penting bagi kita. Jika suatu umat lama ditinggalkan oleh alim ulama,
maka semakin lama agama itu pasti semakin melenceng. Tidak pada generasi sekarang, generasi akan datang. Coba aja perhatikan. Jika ada suatu kaum yang dulunya mungkin ada di situ datang agama, diajarkan agama oleh tokoh agama, itu lama kelamaan kalau tidak ada ceramah, tidak ada kajian, tidak ada ulama yang mengingat, mengulang kembali, itu lama kelamaan pasti agama tadi makin melenceng, makin macam-macam itu bentuknya. Itulah yang terjadi di Makkah. Makanya mereka dulu haji, ya haji mereka. Tapi praktek hajinya sudah penuh dengan unsur kesyirikan. Tawaf mereka. Tapi bukan lagi mentauhidkan Allah. Unsur kesyirikannya yang dominan. Begitulah seterusnya. Jadi dulu mereka itu meminta satu dengan yang lain, itu menyebut dengan nama Allah. As'aluka billah. Aku minta kepada engkau dengan nama Allah. Maka Allah mengingatkan di sini, wattaqullah alladzi tasaaluna bih. Bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengannya. Baru kemudian kata Allah Taala wal arham. Wal arham artinya wahdharu an taqta'u arhamakum. Jangan kamu memutuskan silaturrahim, tapi hubungkanlah silaturrahim. Ini tadi yang saya sebutkan, bagaimana Allah menyertakan perintah bertakwa kepada Allah dengan perintah untuk menghubungkan silaturahmi. Ini menunjukkan kepada kita kama yalzamul qiyam bihaqqillah kadzalikal yajibu bihuquqil khalq, khususan al-aqrabina minhum. Sebagaimana kita wajib menunaikan hak-hak Allah dengan perintah bertakwa tadi, kita wajib juga menunaikan hak-hak manusia, terutama kaum kerabat kita. Jadi istilah silaturahim itu, ini sering kita maknai terlalu luas. Jadi skop silaturahim itu hanya antara kita yang mempunyai hubungan rahim. Satu rahim, berasal dari rahim yang sama. Siapa itu? Adik-beradik kita. Itu silaturahim. Kalau kita yang bukan sama ayah, sama ibu, bukan silaturahim namanya, ukhuwah. Itu ukhuwah. Tapi kemudian istilah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, kita biasa sebut silaturahim. Sebetulnya silaturahim itu skopnya keluarga, al-aqrabin, orang-orang terdekat kita, saudara kita, keluarga kita, itu silaturahim. Kalau kita yang bukan berasal dari keluarga yang sama, itu ukhuwah namanya. Nah, kaum kerabat ini itu mendapat kedudukan yang sangat dekat dalam Islam. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, sampai seterusnya. Apa kata Allah? Sembahlah Allah, jangan syirikkan dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Baru kemudian apa? Wa bidzil qurba, berbuat baiklah kepada kaum kerabatmu. Baru wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin. Tatkala ulama menafsirkan ayat ini, apa kata para ulama? Berbuat baik kepada kaum kerabatmu lebih dianjurkan ketimbang berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin lagi. Kenapa? Urutannya dibuat Allah, orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Tapi bukan berarti kita abai, cuai terhadap anak-anak yatim dan orang miskin. Namun yang harus kita ingat, jangan lupa dengan kaum kerabat, dengan saudara mara kita, dengan adik-beradik kita yang satu rahim, satu ayah, satu ibu dengan kita. Maka sampai Nabi mengatakan, kalau engkau bersedekah kepada orang lain, kau hanya dapat satu pahala, yaitu pahala sedekah. Tapi kalau engkau sedekah kepada kaum kerabatmu, engkau dapat dua pahala. Satu pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Makanya ada anjuran agama dikhususkan untuk bersedekah kepada kaum kerabat. Makanya kalau ada saudara kita, ya, kaum kerabat kita yang susah hidupnya, jangan lupakan dia. Ini kadang-kadang infak dia ke tempat yang lain tuh banyak, tapi saudara dia hidup susah melarat, tak pernah dikasih sama dia duit. Kalaupun dikasih sama dia sedikit, itu aja lah diungkit sama dia tiap tahun. Itu kadang-kadang bahaya kita nih. Maka silaturahim dengan kaum kerabat itu sangat penting.
Sampai Nabi mengatakan, siapa yang menghubungkan silaturahim, Allah hubungkan Allah dengan dia. Siapa yang memutuskan, Allah putuskan dengan dia. La yadkhulul jannata qati'a rahim. Tidak masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Sebagaimana pentingnya kita menjalin hubungan dengan Allah, begitu juga pentingnya kita menjalin hubungan dengan sesama manusia, khususnya al-aqrabin, kaum kerabat kita. Maka jangan sampai bermusuh dengan adik-beradik kita. Ada perbedaan pendapat, itu biasa. Tapi jangan sampai putus hubungan. Ayah dan ibu sama, jangan sampai putus hubungan. Saling tolong menolong satu dengan yang lain, hubungkan silaturahim. Hujung ayat ini, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala kana 'alaikum raqiba, Maha mengawasi kepada kamu. Raqibah ini muraqabah, senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ru'yatuhu laka asra' min ru'yatika lil haram. Pandangan Allah kepadamu itu lebih cepat ketimbang pandanganmu kepada yang haram. Kita ini selalu di bawah pengawasan Allah. Muraqabatullah itu merasa senantiasa diawasi Allah. Karena memang Allah senantiasa mengawasi kita. Inilah yang perlu untuk senantiasa kita hadirkan. Senantiasa hadirkan di dalam jiwa, dalam hati kita muraqabatullah. Bahwa kita selalu diawasi, diperhatikan oleh Allah. Barulah nanti kemudian bisa kita tunaikan perintah Allah Ta'ala yang tadi. Pertama, perintah bertakwa. Yang kedua, perintah untuk menjaga hak sesama manusia. Apa yang mendorong kita supaya benar-benar melakukan dua hal ini, menunaikan hak Allah dan hak manusia? Senantiasa rasakan pengawasan Allah terhadap kita. Bahwa Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, Allah memperhatikan kita. Maka insya Allah kalau itu senantiasa ada di dalam hati, tidak neko-neko. Analogi sederhananya begini. Kalau kita punya karyawan, lalu di tempat kerja karyawan ini kita letakkan CCTV, dan dia tahu bahwa setiap saat dia bekerja kita awasi, kira-kira berani tidak dia neko-neko? Mana berani dia? Kenapa? Ada bos yang sedang memperhatikan. Maka itulah yang harus kita hadirkan dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat menunaikan hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak sesama manusia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama kita ikuti kajian pada pagi hari ini. Dan sebelum menutup kajian pada pagi hari ini, di sini kami informasikan kepada jemaah sekalian bahwasanya pada petang nanti kita akan kembali melaksanakan kegiatan berbuka puasa sunnah. Jadi bagi para jemaah sekalian yang melaksanakan puasa sunnah pada hari ini, kami ajak jemaah sekalian untuk ikut dalam kita ramaikan kegiatan berbuka puasa sunnah bersama yang dilaksanakan di lantai 2 Masjid Yakin sebelum sholat maghrib. Atas perhatian dan kajian ini kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.